Selamat datang di Mata Ojan Channel, jangan lupa like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Terima kasih, kita masuk ke ceritanya. Raka baru pindah ke rumah kontrakan tua di pinggiran kota. Rumah itu sederhana, berdinding tebal, dan agak lembab di bagian belakang. Pemilik sebelumnya berkata rumah itu pernah dipakai sebagai tempat usaha, namun tutup mendadak tanpa alasan jelas. Raka tidak ambil pusing. Ia hanya ingin tempat tenang untuk menulis skripsi. Malam pertama terasa biasa saja sampai ia mendengar sesuatu dari dinding dapur. Suara seperti benda kecil bergeser perlahan. Awalnya ia pikir hanya tikus, tapi ritmenya terlalu teratur. Ia menempelkan telinga ke tembok, merasakan getarannya. Suara itu berhenti setiap kali ia mendekat. Namun begitu ia mundur, terdengar lagi. Ia mencoba menepuk-nepuk dinding, berharap binatang itu keluar. Tidak ada apa-apa, hanya bau lembab dan sedikit amis. Raka menyalakan senter dan memeriksa sekitar. Tak ada celah, tak ada jejak. Ia kembali ke kamar, menenangkan diri. Tapi sepanjang malam, bunyi itu terus terdengar, seperti seseorang menggeser logam di balik tembok. Esok paginya, ia menemukan noda kecil seperti karat di sisi bawah dinding dapur. Bentuknya bundar, segaris dengan tempat suara itu berasal semalam. Raka menelpon pemilik rumah, bertanya apakah ada pipa air di balik tembok dapur. Pemilik menjawab tidak, dinding itu sudah disemen penuh. Tak ada jalur air di situ. Jawaban itu membuatnya bingung. Jika bukan pipa, lalu apa yang bergerak di dalamnya? Ia membeli palu kecil dan pahat, bermaksud membuka sedikit sisi bawah tembok. Saat ia mulai mengetuk, suara dari dalam berhenti seketika. Raka menunggu, hening. Lalu terdengar ketukan pelan dari dalam, 1 kali, 2 kali, seolah membalas. Ia terpaku. Semua bulu kuduk berdiri, tapi tak ada alasan logis untuk takut. Ia menenangkan diri, berhenti menggali, lalu menutup kembali bagian yang sudah ia buka. Mungkin itu hanya pantulan suara alatnya sendiri. Namun sepanjang sore, dinding itu kembali menjawab. Setiap kali Raka melangkah, ada denting lembut seperti benda kecil jatuh di dalam rongga semen. Ia mulai mencatat waktu kemunculannya. Selalu pukul 12 siang dan 12 malam. Ia berjanji pada diri sendiri untuk tidak memikirkan hal itu. Tapi sejak hari itu, ia tak lagi bisa makan di dapur. 3 hari kemudian, Raka merasa dinding itu sedikit bergelombang. Seperti ada bagian yang menonjol halus, padahal sebelumnya rata. Ia meraba permukaannya dan merasa tembok itu hangat. Bau amis makin kuat. Ia mencoba mengalihkan pikiran dengan menulis. Namun setiap kali mengetik, ia selalu mendengar suara ketukan samar dari sana. Akhirnya ia menyerah, memindahkan meja kerjanya ke ruang depan. Tapi anehnya, suara itu tetap mengikuti, kini terdengar dari tembok ruang tamu. Raka mulai merekam suara itu dengan ponsel. Dalam hasil rekaman, terdengar jelas bunyi logam menyeret, lalu seperti napas berat seseorang. Ia putar ulang berkali-kali, mencoba mencari penjelasan teknis. Tapi semakin didengar, semakin ia yakin itu bukan suara tikus atau pipa. Malamnya, ia tak bisa tidur. Ia menyalakan lampu dapur, duduk menunggu. Pukul 12 malam, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih keras, seperti seseorang menekan dari dalam, berusaha keluar. Dinding retak sedikit, garisnya tipis tapi panjang, tepat di tengah noda karat yang kini membesar. Keesokan paginya, ia memanggil tukang. Tukang itu menatap dinding, mengerutkan kening. Ini bukan retak biasa, katanya. Kayak dari dalam yang dorong. Ia menyarankan agar tembok dibongkar sebagian. Saat mereka mulai memahat, aroma busuk menyengat keluar. Tukang itu langsung menutup hidung dan mundur. Dari balik retakan, keluar cairan gelap seperti lumpur bercampur darah kering. Raka hampir muntah melihatnya. Mereka lanjut membuka sedikit, dan menemukan logam berkarat berbentuk bulat kecil seperti ujung rantai. Tukang menatap Raka. Wajahnya berubah pucat. Ia langsung menolak melanjutkan pekerjaan. "Mas,
Saya nggak mau lanjut. Ini kayaknya bukan urusan bangunan, katanya cepat. Ia berkemas dan pergi tanpa menagih bayaran. Raka terpaku menatap dinding yang kini terbuka sebagian. Ada sesuatu di dalam, tapi ia belum berani melihat lebih jauh. Malam berikutnya, suara ketukan berhenti total. Tapi udara di dalam rumah terasa aneh, berat, seolah mengandung tekanan. Raka menyalakan semua lampu, mencoba membaca buku agar pikirannya tenang. Namun setiap kali ia menatap halaman, ada bayangan samar melintas di tepi pandangan. Ia berpikir itu halusinasi karena kurang tidur. Tapi ketika ia beranjak untuk mengambil air, ia melihat sesuatu yang mengilap dari retakan tembok itu. Ia mendekat perlahan. Dari celah sempit itu tampak seperti plat logam dengan ukiran huruf yang tak ia kenal. Ia berusaha menyinari dengan senter, tapi pantulannya terlalu terang hingga matanya silau. Ia menutup celah itu dengan kain basah agar tak terlihat lagi. Sejak saat itu, ia mulai merasa rumah itu mendengarkan. Setiap kali ia berbicara sendiri, suara samar seperti bisikan muncul dari arah dinding. Ia memutuskan untuk sementara tinggal di rumah temannya. Tapi sebelum pergi, ia ingin memotret isi tembok sebagai bukti. Raka menyalakan kamera ponsel dan merekam. Ia menyorot celah itu perlahan, memastikan pencahayaan cukup. Dalam video tampak jelas lapisan semen yang kotor dan noda gelap di sekitarnya. Namun saat diputar ulang, di tengah rekaman muncul satu bingkai aneh, ada tangan yang tampak mencuat dari balik dinding. Tangan itu hitam dan penuh luka. Padahal saat merekam, ia tak melihat apapun. Ia panik, menghapus video itu seketika. Tapi ponselnya menjadi lambat, layar berkedip seperti rusak. Ia buang ponsel ke lantai, mencoba menenangkan diri. Paginya, ia kembali ke dapur untuk memastikan. Tembok itu kini dingin, bau amis hilang, dan celah retakan tertutup kembali. Seolah tak pernah dibuka. Raka mulai berpikir apakah semua itu efek stres dan kurang tidur. Tapi tanda-tanda aneh tetap muncul. Setiap jam 12, seluruh listrik di rumah padam sebentar, lalu menyala lagi. Raka meminta bantuan temannya, Dani, untuk datang memeriksa. Dani dikenal rasional, bekerja di bidang teknik bangunan. Ia datang sore hari membawa alat pengukur getaran dan kamera. Mereka menunggu hingga tengah malam. Awalnya tenang, tapi pukul 12 tepat, alat pengukur Dani berbunyi sendiri. Dinding itu bergetar pelan, meski tak ada sumber gempa. Dani mendekat, menempelkan telinga ke tembok. Kayak ada alat muter di dalam, katanya. Mereka bongkar sedikit bagian bawah, dan menemukan benda logam berbentuk roda kecil yang berputar pelan seperti mesin jam tua. Raka menatap heran. Apa ini bagian bangunan? Dani menggeleng. Nggak mungkin. Ini kayak alat penghitung, tapi manual. Mereka keluarkan benda itu. Di bagian sisinya tertulis angka tahun, 1953. Mereka membawa benda itu ke bengkel logam untuk diperiksa. Pemilik bengkel mengatakan alat itu mirip penghitung waktu mekanis, biasa dipakai untuk eksperimen atau alat uji. Tapi jenis ini sudah tak digunakan sejak lama. Ia juga menunjukkan hal janggal, di sisi dalam roda terdapat sisa kain dan tulang kecil menempel. Bukan bagian mesin, jelas bukan logam. Raka terdiam mendengarnya. Malamnya, Dani menginap di rumah Raka. Mereka sepakat menyimpan alat itu di atas meja, menunggu apakah akan ada reaksi. Sekitar pukul 12, roda itu berputar sendiri. Dani cepat merekamnya. Tak ada magnet, tak ada arus listrik. Namun roda itu terus berputar perlahan hingga berhenti tepat di angka 13. Setelah itu, bau busuk muncul lagi, kali ini dari lantai dapur, bukan dari tembok. Mereka bongkar sebagian lantai. Di bawah ubin ditemukan ruang kecil seperti peti semen. Di dalamnya ada sisa kain, karat, dan gelang logam berukir inisial HA. Raka gemetar. Ia tak mengenal nama itu. Namun Dani menemukan dokumen kuno di dalam peti, catatan laboratorium bertanggal 1953, dengan judul Uji Ketahanan Manusia Terhadap Ruang Tertutup.
Isi catatan itu singkat tapi mengerikan. Seseorang bernama HA dikunci hidup-hidup untuk menguji daya tahan tanpa udara selama 24 jam. Tak pernah disebut hasilnya. Raka langsung ingin melapor ke polisi, tapi Dani menahannya. Kalau kita buka semua ini, bisa panjang urusannya. Mereka memutuskan menutup kembali lantai dan keluar dari rumah. Namun sebelum pergi, suara ketukan itu muncul lagi. Kali ini bukan dari tembok, tapi dari dalam lantai, 3 kali berturut-turut. Mereka tinggalkan rumah itu malam itu juga. Raka pindah ke kos sederhana di kota. Ia tak berani lewat dekat rumah itu lagi. Tapi rasa penasaran tak hilang. Seminggu kemudian, ia mendapat kabar bahwa rumah kontrakan itu roboh sebagian. Warga mengira karena struktur lama. Tapi yang aneh, puing di bagian dapur terlihat bersih, tak ada bekas retakan, tak ada alat logam. Beberapa hari setelah itu, Dani jatuh sakit. Ia mengigau menyebut angka 13 berulang kali, lalu meninggal dalam tidur. Dokter bilang gagal jantung mendadak. Raka hancur. Ia menonton ulang video terakhir dari kamera Dani. Di akhir rekaman, sebelum layar gelap, terlihat roda logam itu berputar sendiri di lantai kamar kos Raka. Setelah itu, file video menghapus dirinya sendiri. Raka tidak bisa tidur selama beberapa malam setelah kematian Dani. Ia merasa bersalah karena telah melibatkan temannya dalam sesuatu yang tak jelas. Setiap kali ia menutup mata, bayangan roda logam itu muncul di benaknya, berputar perlahan di antara suara napas berat yang seolah berasal dari balik pikirannya sendiri. Suatu pagi, ia memutuskan untuk kembali ke rumah kontrakan yang kini kosong. Ia ingin mengakhiri semuanya dengan membakar sisa barang yang mungkin masih tertinggal di sana. Rumah itu kini setengah hancur, atap dapur runtuh, dan sebagian dinding telah ditumbuhi lumut tebal. Langkahnya terasa berat, bau lembab bercampur debu membuat dadanya sesak. Tapi ia tetap masuk. Di tengah puing, ia melihat benda yang membuat napasnya tercekat, roda logam itu, tergeletak utuh di lantai dapur. Tak berkarat, tak rusak. Ia membungkus benda itu dengan kain dan membawanya keluar. Entah kenapa, ia merasa harus tahu asalnya sebelum menghancurkannya. Raka pergi ke perpustakaan kota, menelusuri arsip lama tentang rumah itu. Dalam catatan pemerintah tahun 1950-an, rumah tersebut tercatat sebagai milik seseorang bernama Dr. Harsono Anwar, seorang ilmuwan yang dulu bekerja di bidang penelitian pernapasan. Nama itu sama dengan inisial pada gelang di bawah lantai. Ia mulai menemukan potongan kisah. Dr. Harsono pernah dituduh melakukan eksperimen manusia dengan metode tertutup, tapi tak pernah terbukti. Laboratoriumnya ditutup setelah kebakaran besar. Sejak itu, ia menghilang. Beberapa warga lama mengaku pernah mendengar suara dari rumah itu bertahun-tahun setelah kebakaran. Mereka pikir hanya angin, tapi laporan resmi menyebutkan fondasi rumah tersebut memiliki ruang tersembunyi. Raka membaca semua dokumen itu sampai sore. Setiap lembar seakan membuka bagian baru dari teka-teki yang membuat kepalanya berat. Ia menatap roda logam di meja. Angka 13 di sisinya tampak seperti diukir ulang dengan darah. Ia mulai curiga bahwa alat itu adalah bagian dari sistem percobaan yang tak pernah selesai. Raka menghubungi dosen Fakultas Teknik Mesin untuk meminta pendapat tentang alat tersebut. Sang dosen, Pak Seno, setuju memeriksa. Setelah beberapa jam di laboratorium, Pak Seno berkata, ini alat penghitung tekanan. Tapi anehnya, ada ruang kecil di dalamnya yang tidak bisa dibuka tanpa menghancurkannya. Raka setuju untuk membukanya. Saat logam itu dibelah, keluar benda kecil seperti bola kaca. Di dalamnya ada udara dan sepotong kertas sangat tipis. Tulisan di kertas itu nyaris tak terbaca, hanya tertulis angka 24/13 dan kalimat pendek, masih ada yang belum selesai. Pak Seno menatap Raka, kebingungan. Mungkin semacam kode eksperimen. Tapi Raka tahu angka itu bukan sekadar kode. Angka 13 telah muncul berkali-kali sejak awal.
Ia mulai merasa seolah alat itu sengaja mencarinya. Namun semuanya masih bisa dijelaskan logis. Mungkin hanya kebetulan. Begitu pikirnya. 3 hari kemudian, laboratorium tempat alat itu diperiksa terbakar di malam hari. Api bermula dari meja tempat benda itu disimpan. Polisi menyebut penyebabnya korsleting, tapi Raka tahu alat itu tidak tersambung listrik sama sekali. Pak Seno selamat tapi mengalami luka bakar ringan. Dalam wawancara, ia hanya berkata singkat, "Saya dengar bunyi berdetak sebelum api muncul." Kalimat itu membuat Raka menggigil. Raka berusaha menghindar dari semua urusan. Ia pindah kota, mengganti nomor, meninggalkan semua barang yang berhubungan dengan rumah itu. Tapi rasa takut tak hilang. Ia sering bermimpi berada dalam ruangan sempit tanpa udara, mendengar detak pelan seperti jam tua. Suatu malam ia terbangun dengan dada sesak. Di meja kosnya, ada abu berbentuk lingkaran kecil, bentuk roda logam itu. Tak ada penjelasan bagaimana bisa muncul di sana. Ia mulai merasa ada sesuatu yang tidak selesai dari masa lalu rumah itu, sesuatu yang ingin disampaikan. Raka akhirnya memberanikan diri menemui anak dari dokter Harsono yang masih hidup, seorang pria sepuh bernama Arifin. Rumahnya kecil di pinggir kota. Arifin menyambut dengan tatapan tajam ketika mendengar nama ayahnya disebut. "Jangan sebut-sebut alat itu lagi," katanya pelan. "Ayahku kehilangan segalanya karena eksperimen itu. Ia ingin membuktikan manusia bisa bertahan tanpa oksigen dengan teknik tertentu, tapi gagal. Korbannya bukan orang lain, melainkan dirinya sendiri." Raka terdiam. "Jadi dokter Harsono meninggal di ruang itu?" Arifin mengangguk. "Tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tapi aku tahu ia mengunci dirinya sendiri. Setelah itu rumah terbakar, hanya tersisa alat penghitung tekanan yang dia buat." Arifin menatap Raka tajam. "Kalau alat itu muncul lagi, itu bukan arwah. Itu mesin yang masih bekerja. Ayahku menciptakan alat yang bisa bertahan puluhan tahun. Mungkin sampai sekarang masih aktif." Raka keluar dari rumah itu dengan kepala penuh pertanyaan. Mesin yang bisa hidup tanpa sumber daya, mungkinkah itu penyebab semua kejadian aneh? Beberapa minggu kemudian, berita muncul di media lokal. Sebuah lokasi pembangunan baru di area bekas rumah kontrakan Raka terpaksa dihentikan. Para pekerja menemukan ruang besar di bawah tanah dengan dinding baja. Di tengahnya, berdiri alat logam mirip tabung dengan roda kecil di sisinya. Polisi menduga itu bagian laboratorium lama milik dokter Harsono. Di sekitar tabung terdapat tulang manusia yang masih terikat rantai besi. Raka membaca berita itu dengan tangan gemetar. Alat yang sama kini muncul di publik, tak lagi tersembunyi. Artinya, misteri itu bukan halusinasi. Semua yang ia alami nyata. Namun tak ada tanda bahwa roda di alat itu pernah berhenti berputar. Seorang saksi mengatakan jarumnya tetap bergerak perlahan ke arah angka 13 setiap malam. Pemerintah menutup lokasi itu, menyebutnya situs penelitian bersejarah. Tapi warga sekitar melaporkan suara ketukan dari dalam tanah setiap tengah malam. Sejak itu, Raka hidup dalam ketakutan yang tenang. Ia tidak lagi mendengar suara dari tembok, tapi setiap kali melihat jam, ia merasa detiknya berjalan tidak normal. Kadang lebih lambat, kadang terlalu cepat. Ia menulis semua pengalamannya dalam buku catatan, berharap suatu hari bisa menemukan penjelasan ilmiah. Tapi di halaman terakhir, tulisannya terhenti saat jam dinding kamarnya berhenti tepat di angka 13. Beberapa hari kemudian, teman kosnya menemukan kamar Raka kosong. Di meja hanya tersisa buku catatan dengan satu kalimat terakhir. Mesin itu tidak berhenti karena masih ada yang bernapas di dalam. Tak ada tubuh, tak ada tanda perlawanan. Hanya udara di kamar itu terasa berat dan panas, seperti ruangan tanpa ventilasi. Dan di sudut ruangan, jam yang berhenti di angka 13 mulai berdetak lagi. Tamat. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa lagi.